Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pagak TV yang berkolaborasi dengan Psikoday di spesial perayaan 2 tahun anniversary Psikoday Media Berita Psikoday.com dengan tagline Media Berita dan Psikologi Inspirasi Indonesia untuk Global. Saya Syifa bersama dengan Ibu Adela Resa, FC MC Psikolog yang hari ini akan berbincang-bincang mengenai perjalanan, tantangan, serta pencapaian Psikoday dalam 2 tahun terakhir. Halo, selamat siang Ibu Ade. Selamat siang juga Mbak Syifa. Salam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, senang sekali akhirnya bisa hadir kembali nih podcastnya Pagak TV kerjasama dengan Pagak TV dan juga ketemu dengan Mbak Syifa juga. Tentunya. Alhamdulillah. Hari ini anniversary Psikoday ya Bu, yang kedua tahun ini? Ya, kita memang dalam momentum podcast kali ini kita dalam rangka anniversary yang kedua tahun dari Psikoday. Tepatnya grand launching Psikoday itu di tanggal 2 Maret 2023. Ya, jadi kita sudah berkecimpung ya, udah nyemplung di dunia media juga. Psikoday ini tepat 2 tahun dari tanggal 2 kemarin sih sebenarnya. Cuman kita podcastnya di tanggal 3 ini. Nah, waktu grand launching itu kita media Psikoday ini mengadakan seminar nasional. Kebetulan waktu itu bertempat di auditorium Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Kita di sana kita adakan tentang seminar psikologi dan hukum. Nah, saat itu media Psikoday, media berita kita mengundang narasumbernya itu adalah Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMSI), namanya Pak Dr. Andi Matulesi, MSI Psikolog. Jadi beliau jauh-jauh datang dari Surabaya waktu itu. Jadi untuk grand launching media Psikoday gitu. Wah, spesial sekali ya hari ini berarti Ibu. Ibu kalau boleh diceritakan awal mula berdirinya Psikoday ini gimana sih Ibu? Iya, jadi memang sebenarnya benih-benihnya itu harapan kita mau mendirikan media yang ada unsur psikologinya. Nah, karena saya latar belakangnya memang psikologi ya, saya psikolog, saya aslinya dari Bengkulu, tapi saya lahir di Malang dan berpendidikan di Malang, berdomisili di Malang. Saya berharap pengen mengembangkan lebih, mengenalkan lagi tentang psikologi, karena memang latar belakang keilmuan saya. Karena saya melihat juga di Indonesia belum ada media yang khusus, media berita yang khusus mengangkat tentang psikologi, media berita. Media yang lain mungkin banyak ya, media sosial atau media biro psikologi atau apa. Tetapi yang sifatnya media pers itu sepertinya belum. Nah, itu yang saya sampaikan tahun 2022, insyaallah itu saya sampaikan ke Kak Seto waktu saya berkunjung ke rumah beliau. Sempat saya sampaikan saya ada rencana itu menggagas media, tapi saat itu belum jadi namanya ya, masih rancangan. Ya, jadi masih ada keinginan untuk itu tapi belum terwujud ya. Nah, saat itu Kak Seto merespon dengan sangat baik gitu dengan usulan saya. Beliau menyampaikan, wah ini terobosan katanya. Saya kan tanya, udah pernah dengar nggak ada media psikologi di Indonesia? Sepertinya belum, kata beliau. Jadi makanya saat itu tahun 2022 itu kita sempat
kumpul-kumpul dulu di Jakarta ya. Saat itu tanggal 12 Maret 2022. Jadi kita kumpul, kebetulan itu bisa kumpul di rumahnya Kak Seto, dinner. Yang dinernya itu tahun 2023-nya pas mau launching Psycho Day pada akhirnya. Nah, setelah beberapa waktu itu kan beliau setuju untuk mendukung media yang ingin saya dirikan itu. Psycho Day ini udah ada websitenya, sudah muncul. Terus kita launching tanggal 2 Maret 2023 itu dengan seminar nasional. Tanggal 12 Maretnya kita ada launching party bertepatan di Malang dan di Jakarta. Yang di Malang itu bertempat di Sarina, ada penampilan dari salah satu penyanyi Malang, Pak Ateng Kus Plus ya, yang dia biasa nyanyikan lagu-lagu Kus Plus di acara di Malang sama di Transmart MX. Itu ada penampilan teman-teman dari kampus Universitas Wisnuwardana, juga ada penampilan tarian dari teman-teman mahasiswa Universitas Wisnuwardana, juga ada dari Pedicare, juga penampilan penyanyi lokal juga. Nah, bertepatan itu saya di Jakarta. Jakarta itu dinner sama Kak Seto, Butika Bisono, sama teman-teman psikologi yang lain juga ada gitu. Nah, kita bincang-bincang dan itu diupload di Instagramnya Psikologi Today. Ya, kalau mau chat-chatan kita waktu itu bisa dilihat di Psikologi Today Instagramnya ya. Nah, itu jadi alhamdulillahnya teman-teman psikologi itu juga responnya juga baik gitu. Butika Bisono juga bersedia gitu bergabung. Nah, saya sampaikan memang dari awal sama Kak Seto ini model nekat loh Kak Seto bikinnya, model nekat, model dengkul ya. Jadi saya akhirnya mengajak beliau apakah berkenan menjadi komisaris dari PT Larissa Rafflesia Internasional yang menaungi Psycho Day sekarang ini gitu. Alhamdulillah beliau bersedia jadi komisarisnya. Dan sejak kalau PT Larinya itu kita di tanggal 2 Mei 2024 kemarin yang kita launching PT-nya gitu. Tapi kita tetap banyak kegiatan setelah launching sampai terakhir ini. Kita beragam kegiatan ya. Ada waktu tahun 2024 kemarin hari ulang tahun pertama Psycho Day ya, first anniversary. Di bulan Maret itu kita ngadakan seminar mental health for entrepreneurs di Transmart MX Malang. Yaitu banyak itu yang berkolaborasi juga ya dengan kita. Jadi pematerinya tuh ada Prof Tulus Winarsunu, ada Pak Dr. Lubab dari UIN. Kalau Pak Tulus kan beliau dekan Fakultas Vokasi UMM ya. Kalau Pak Lubab sebagai psikolog forensik ya, beliau pengurus pusat APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Juga ada Pak Joko Rendi, beliau tokoh seni Malang tuh juga banyak ya. Dan juga alhamdulillahnya saat itu ada berkenan menjadi keynote speaker ya, seperti itu Ibu Wakil Bupati Malang saat itu, Ibu Hani Dwi Martia. Beliau datang berkenan itu datang ke Transmart jauh-jauh dari tempat beliau. Ya, itu perjalanannya di
first anniversary. Iya. Terus kita juga di bulan Oktober kemarin kan mental health Hari Kesehatan Mental Sedunia, World Mental Health Day, itu kita berkolaborasi juga dengan teman-teman di berbagai media juga, berbagai elemen, berbagai ini ya kegiatannya. Nah, ada Sarina juga, kita ngadain bazar stand, lomba senam juga ada, macam-macam ya. Terus kita dalam momentum ini Indonesia Mental Health Summit 2024 itu kita mengadakan pertama kalinya Psycho-Day Award juga. Ini pertama kalinya Indonesia Mental Health Summit IMHS, juga pertama kalinya Psycho-Day Awards untuk dalam IMHS. Jadi kita memberikan penghargaan, apresiasi untuk insan-insan yang atau lembaga-lembaga yang kita melihat memiliki inspirasi gitu. Sesuai dengan tagline kita kan, kita memang pengen mencari inspirasi dari Indonesia, itu kita angkat untuk global. Wah, keren banget. Ini motivasinya bukan kaleng-kaleng, Ibu. Keren. Amin. ya kita just do it aja gitu. Bukannya duit ya, tapi just do it. Gitu. Ini motivasinya sangat anti mainstream, teman-teman. Boleh dikepoin ya di psychoday.com. Ibu, berarti setelah 2 tahun anniversary ini, kira-kira yang dirasakan oleh Ibu Ade ini perubahan apa yang paling terasa sejak awal berdiri hingga sekarang? Alhamdulillah ya, saya merasa banyak support dari teman-teman media juga, karena kan kita bukan lokal aja ya, kita berharap kita bisa nasional, bisa di berbagai daerah, sistemnya kolaborasi dengan teman-teman media, teman-teman psikologi, teman-teman dari bidang-bidang yang lainnya juga, bersinergi semuanya. Nah, jadi dengan media ini harapannya bisa bermanfaat lah untuk di bidang psikologi dan juga masyarakat luas, harapannya begitu. Nah, alhamdulillah kemarin juga kita di Januari kemarin adakan seminar internasional. Itu kebetulan ada psikolog Prancis ya, beliau itu penemu tes Davido-Chat ya. Tes Davido-Chat itu tes psikologi. Nah, beliau itu berkenan datang jauh-jauh dari Paris, dari Prancis untuk ke Malang gitu. Akhirnya kita ada kegiatan juga, itu kerjasama dengan teman-teman yang lain juga, seminar internasional dengan judul Kesehatan Mental dan Sinergi Multihelix. Nah, jadi saat itu saya undang beliau, luar biasa ya ini. Memang baik banget gitu lah ibunya ini, udah tua, kelahiran sudah 80-an umurnya sekarang. Nah, saat itu seminar internasional, kita mengundang juga teman-teman yang lain ya. Ada ketua EPK. EPK itu Forum Pembauran Kebangsaan Jawa Timur. Ya, beliau dari Surabaya itu jadi salah satu pemateri juga di seminarnya. Karena kan kita pengen dengan momentum itu bisa bersinergi. Nah, jadi ada ketua EPK, juga ada Pak Profesor Tulus lagi minta bantu. Beliau luar biasa lah, Prof Tulus itu. Kebetulan beliau juga sekarang selain sebagai Dekan Fakultas Vokasi, juga sebagai Kaprodi S3 Psikologi. Wah. Di UMM ya. Kan baru buka ya kalau psikologi UMM S3-nya. Terus juga ada ini Mas Faisal Magri, beliau dulu sebagai asisten Profesor Sarlito Sarwono untuk tes Davido-Chat. Kan yang mengembangkan tes Davido-Chat ini dulu adalah Profesor Sarlito sebelum beliau meninggal. Bestinya
Bu Davido. Terus beliau nggak ada, akhirnya ya udah saya coba ajak Bu Davido juga tetap ke Indonesia untuk untuk mengembangkan tesnya beliau. Jadi itu para pematerinya kemarin ada lagi banyak ya. Nah, alhamdulillah juga saat itu saya meminta Bapak Wali Kota terpilih Pak Dr. Wahyu Hidayat. Beliau berkenan akhirnya datang memberikan keynote speaker di acara seminar kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak banget ya Ibu berarti kegiatan yang sudah dilalui Psikoday selama 2 tahun terakhir ini. Amin. Ya itu semuanya teman-teman ngajak, ayo bikin akhirnya. Nah, ke depan kita berharap tahun ini ya, tahun ini IMHS ini kan pertama di Malang nih. Nah, harapan kita tahun ini kita bisa adakan mungkin di Bengkulu atau di Jakarta. Amin. Jadi keliling harapannya, muter-muter menjelajahi Indonesia. Ya, dan Psikoday Award-nya juga akan tetap kita berikan setiap tahunnya. Jadi nggak cuman yang ini aja, mungkin nanti yang kita temukan menginspirasi itu akan kita berikan juga. Amin. Dari sekian banyak kegiatan yang dilalui oleh Psikoday, kira-kira tantangan terbesar buat Bu Ade sebagai direktur Psikoday ini apa sih, Bu? Ya, banyak ya tantangan. Ini aja kita belum optimal ya. Sebenarnya kita kan sudah punya potensi. Ada Kak Seto, ada Butika juga yang mau support, Butika Bisono, teman-teman media. Kita juga ini kan pimpinan redaksinya ini orang media, wartawan utama, tinggalnya di Bangka Belitung. Nah, karena kita jauh-jauh ya, saya yang jaga gawang, ibaratnya base campnya kan kita di Malang ya, di Malang ini. Jadi perlu mengaktifkan lagi potensi-potensi yang ada. Jadi tahun ini saya berharap bisa udah mulai mengaktifkan ke daerah yang lain. Saya berharap bisa Bengkulu sekarang habis ini. Saat saya mudik sekalian juga nanti ngajakin teman-teman Bengkulu untuk bersinergi dengan Psikoday gitu. Itu targetnya untuk tahun ini. Wah. Gitu. Dari penuturan Bu Ade tadi mengenai beberapa kegiatan, lalu seminar-seminar juga buat Bu Ade, kira-kira yang paling berdampak dan berkesan menurut Bu Ade kira-kira apa, Ibu? Apa kegiatannya atau semuanya berkesan sih? Banyak banget, tapi yang paling ini semuanya punya ini momentumnya. Cuman puncaknya mungkin ya yang baru-baru ini karena alhamdulillahnya bisa terselenggara yang mendatangkan dari luar gitu. Beliau datang itu dengan ininya beliau sendiri. Kalau saya kan effortnya juga ya terbatas. Alhamdulillah beliau akhirnya ada yang dari Prancis itu mau datang, dan beliau juga saya berharap bisa membantu beliau juga untuk mengembangkan tes Davido Chatnya di Indonesia. Kan sudah profesor itu sudah tiada, makanya ini kita bikin lembaganya lagi untuk membantu mengembangkan tes Davido Chat. Namanya itu tes Davido Chat Infinity gitu. Mudah-mudahan bisa bersinergi terus dengan beliau. Siapa tahu nanti Perancis Perancis Indonesia bisa berlanjut terus gitu. Wah, keren sekali. Amin. Semoga Psikoday selalu lancar ya Bu ya. Amin. Mohon supportnya ya buat teman-teman semua di Malang, Bengkulu, di seluruh Indonesia, dimanapun berada. Setelah 2 tahun anniversary ini, kira-kira dari Bu Ade sendiri apa hal yang ingin lebih dikembangkan ke depannya? Kalau kita kemarin kan masih fokus
pengenalan, kita mau kayak psikoedukasi, wawasan masyarakat tentang psikologi. Nah, di tahun ini kita akan lebih fokus ke jurnalistiknya, yang mau lebih didalami lagi. Jadi kita mau ngajak teman-teman di psikologi untuk ayo mau juga menulis, masuk ke dunia jurnalistik juga, karena banyak potensi di psikologi ya yang belum terwadahi gitu, belum keangkat. Informasi-informasi di dunia psikologi yang belum terpublikasi gitu. Nah, saya berharap nanti bisa lebih konten-konten psikologinya terutama itu lebih banyak lagi dibandingin sekarang. Karena kemarin memang saya fokusnya gimana ini medianya dulu ya. Nah, sekarang kita lebih ke konten, lebih ke medianya sendiri gitu. Untuk pengembangan psikodenya sendiri ya Bu? Ya, jadi udah fokus ke dalam gitu. Jadi kita menarik minat mahasiswa psikologi yang berkecimpung di jurnalistik ya Bu ya? Betul sekali. Teman-teman yang mau magang di Psikode akan diterima dengan terbuka dimanapun berada. Kita bisa, kalau kita kan online bisa ya, jadi kalau teman-teman di luar Malang nggak usah khawatir, tetap bisa magang mau bersinergi, berkolaborasi dengan Psikode dimanapun berada. Ini ada teman dari mana kemarin ya, Medan. Sudah ada yang mau bergabung magang, teman-teman psikologi, teman-teman non psikologi juga ada gitu. Berarti bisa WFH ya teman-teman kalau magang di Psikode ini. Wah, ayo ayo gabung. Karena ini menarik potensi dari mahasiswa psikologi maupun mahasiswa non psikologi sendiri ya Bu ya. Nggak harus mahasiswa juga, orang-orang psikologi juga ada, teman-teman psikolog itu juga ada yang mau. Cuman karena mereka nggak punya basic jurnalistik ya, kadang masih bingung ini gimana cara nulisnya gitu, terus gimana cara nguploadnya, karena kan kita nanti kan online ya, bisa dengan belum pernah tahu gimana cara ngupload tulisan media ya Bu ya. Ya itu yang perlu kita lebih fokus nanti untuk kayak pelatihan jurnalistiknya. Sejauh ini bagaimana sih Bu respon dari mahasiswa atau masyarakat sendiri tentang kehadiran Psikode ini sendiri? Alhamdulillah sih, kayaknya mungkin Mbak yang lebih bisa jawab ya. Mungkin, tapi alhamdulillah bagus. Sejauh ini teman-teman itu mahasiswa ada yang mau gabung di kita, tinggal lagi ngajarinnya nih. Untuk karena kita nggak matok ya, mereka udah punya pengalaman atau apa gitu. Nggak, harapan kita dengan teman-teman yang magang di kita ajarin sampai bisa nanti siapa tahu kan Psikode juga semakin berkembang, yang kita akan libatkan, yang kita akan ajak ya teman-teman yang udah magang di kita itu. Harapannya ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kalau dari saya sendiri ya Bu, sebagai mahasiswa, kira-kira nih semisalnya dari mahasiswa sendiri ingin bergabung dengan Psikode tapi tidak memiliki minat di bidang jurnalistik atau semacamnya, kira-kira apakah ada penawaran tersendiri dari Psikodenya? Bisa dengan bidang yang lain ya. Kan di Psikode ini kan perusahaan ya. Nah, kan ada bidang-bidang yang lain. Kalau mau jadi marketingnya tambah bagus, atau mau di administrasinya gitu, itu akan banyak peluang yang bisa kita kerjakan bersama. Berarti bervariatif sekali ya Bu ya. Ya, sama-sama kita berkembang, sama-sama maju, sama-sama belajar dari kita untuk kita. Jadi kita juga manggil teman-teman kita yang gabung itu di Psikode, kita sebutnya Psi Family. Wah, jadi keluarga. Berarti basisnya berkeluarga ini Bu ya? Iya, jadi kalau sudah gabung di kita anggap suatu keluarga besar. Jadi keluarga besar Psikode. Oke. Banget Psikode. Amin. Kalau bisa kasih pesan
Dari Bu Ade sendiri, 2 tahun lalu sebelum Psikoday launching nih, kira-kira apa sih Bu? Dan jangan takut untuk bermimpi ya, itu aja. Apapun itu ya, mimpinya yang penting kita yakin, bermanfaat, just do it. Itu aja. Keren banget teman-teman, motivasinya sangat inovatif sekali. Gen Z banget Bu. Karena pengalaman ya, pengalaman pribadi. Keren banget. Apalagi ya Bu ya, kira-kira? Ya harapannya nanti dengan Kak Seto kan sudah berkenan dengan kita, bisa lebih luas lagi kerjasamanya mungkin nanti dengan Kak Seto juga, dengan medianya, dengan teman-teman di media di Malang juga, media-media di daerah lain juga bisa bersinergi. Karena Psikoday ini kita merasa bukan pesaing mana-mana ya. Kita bukan persaingan, tapi kita lebih pengen ayo bersinergi, berkolaborasi, dan kita sangat mengapresiasi sekali seperti Pagak TV yang sudah berkenan berkolaborasi dengan kita. Mudah-mudahan ini kerjasamanya bisa terus semakin membaik, semakin bagus lagi ke depannya. Dan bisa bersinergi juga dengan media-media yang lain juga di daerah-daerah yang lain juga. Amin. Harapan Bu Ade kira-kira untuk anniversary ketiga nanti tahun depan gimana nih Bu? Oh iya ya, belum mikir malah. Mudah-mudahan ya bisa udah. Ini kan tahun pertama fokus di Malang. Tahun ini harapannya bisa fokus di Bengkulu, kembangkannya. Mungkin tahun depan 2026 ya berarti. Mudah-mudahan Jakarta itu waktunya Kak Seto itu sudah bergerak. Amin ya. Mohon dukungannya semua. Jakarta berarti udah bahasa anak muda sekarang itu backingannya udah keren Bu. Amin ya, tapi itulah kita juga kita lagi cari, selain teman-teman yang mau berkolaborasi magang juga, kita juga cari investor nih kalau ada yang mau. Welcome. Ya itu kan supaya kita bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih maju untuk kedepannya gitu. Berarti harapannya Psikoday semoga di anniversary ketiga nanti bisa semakin berkembang sampai ke Jakarta. Di Bengkulu berarti udah ada ya Bu ya? Teman-teman yang di Bengkulu sudah ada, tinggal kita aktifkan lagi. Karena kemarin kan saya sempat fokus di Malang itu, jadi belum, kan itu harus kita maintain kan, ajarin teman-teman media nggak tahu psikologi, teman-teman psikologi nggak tahu caranya jurnalistik. Nah ini yang perlu di mix dulu, di cook dulu. Nah harapannya nanti di Bengkulu sudah bisa di ini juga, yang di Malang udah settle, teman-teman magangnya udah ada, teman-teman yang ngerjain di Malang sudah ada, tapi saya fokus di Bengkulu juga. Seperti itu. Oke. Berarti kalau buat yang non psikologi ya Bu, bagaimana cara mereka agar bisa settle dengan konteks psikologi sendiri di Psikoday ini? Maksudnya? Kan yang tadi itu yang non psikologi kan nggak mengerti psikologi nih Bu. Oh iya. Cara mereka bisa selaras dengan Psikoday sendiri. Oh ya bisa banget. Kita nanti kan kita sharing ilmu, berbagi ilmu. Yang psikologi kita juga edukasi teman-teman tentang psikologi, ilmu-ilmu psikologi. Mereka pengen belajar tentang psikologi, kita bisa sharing juga gitu. Dan sebaliknya juga teman-teman psikologi kan belajar juga dengan teman-teman yang non psikologi ya. Banyak skill yang bisa kita pelajari dari komunitas Psikoday ini. Karena kan ya media psikologi juga gitu. Kita media psikologi ini kan sektornya sektor umum. Jadi semua bisa, tentang kuliner,
tentang wisata, tentang teknik, tentang informatika, itu bisa kita angkat kan materinya. Bidang kita apapun itu bisa, mau kita jago tidur juga tips tidur yang nyaman itu bisa semua diangkat ya, asalkan mau, ada kemauan, ada semangat. Nah, di psikologinya kita memang berharap kita juga mewadahi tentang psikologi, terutama kan di psikologi juga ada organisasinya, organisasi HIMSI itu tadi. Untuk lulusan psikologi, mereka punya banyak bahan ya, banyak konten yang belum keangkat, ibaratnya belum terpublikasi. Nah itu jadi kita bersinergi dengan teman-teman yang non psikologi ya, untuk ini kan teman-teman non psikologi bisa nggak nulis konten psikologi, tapi bisa juga bantu ngedit tulisannya, editor, bantu untuk ngeliput kegiatan gitu kan, bisa juga gitu. Jadi jurnalisnya Bervariatif sekali ya Bu ya, berarti ya. Sangat membuka peluang buat mahasiswa, buat masyarakat. Masyarakat luas pada umumnya. Dari kita untuk kita, untuk Indonesia. Sesuai dengan tagline kita ya Bu ya. Amin. Jadi siapapun bisa menginspirasi ya dari bidangnya masing-masing. Ya, jangan khawatir untuk menginspirasi siapapun. Yang positif, keep positif, tetap semangat, tetap optimis. Tuh, yang penting. Wah, keren banget. Banyak banget perjalanan ternyata yang udah dilalui oleh Psikode. Amin. Masih panjang perjalanan, long journey. Iya. Oke. Ada lagi yang pengen ini ditanyain. Kira-kira nih Bu, gimana sih caranya buat daftar magang di Psikode atau bergabung di Psikode? Oh ya, silakan teman-teman kirimkan CV-nya aja ke email psikode@gmail.com. Nah, nanti di sana kita akan hubungin teman-teman yang berminat untuk bergabung dengan Psikode. Banget teman-teman. Iya. Nanti kalau ada masukan, saran, bisa juga dikirimkan ke email kita. Kalau kontaknya udah ada ya di sana muncul. Itu. Boleh dikopoin ya teman-teman, ini akun YouTube-nya Psikode. Iya. Jadi teman-teman yang suka konten kreator nih, TikToker itu bisa bersinergi juga dengan kita. Jadi konten-kontennya bisa di iniin ya. Mau diupload juga di media kita juga bisa berkolaborasi teman-teman. Oke. Tuh, di Bengkulu dan di Malang, mudah-mudahan ya teman-teman. Semangat semua. Amin. Semangat deh buat Bu Ade pokoknya. Amin. Semua buat teman-teman dimanapun berada juga ya. Tetap semangat menjaga mental kita, menjaga kesehatan, menjaga diri baik-baik, dan keep positif. Gitu. Kita kira-kira dari Bu Ade ada kata-kata nggak buat podcast kita hari ini? Oke, karena waktunya udah terbatas ya, makanya saya lihat jam, khawatirnya nanti ini nih ada teman-teman udah ngantri juga. Oke, saya dengan Psikode ini berharap semoga Psikode ke depan bisa terus menginspirasi juga, memberi inspirasi, mengangkat inspirasi dari teman-teman di seluruh Indonesia, dari teman-teman psikologi tentunya, dan juga semoga Indonesia makin jaya. Amin. Amin. Salam psikologi, salam Rafflesia. Gitu. Kira-kira sampai sini mungkin podcast kita hari ini ya Bu ya. Iya, kayaknya waktunya ya. Karena waktunya sudah terbatas. Terima kasih kepada Bu Ade yang telah men-sharing tentang Psikode hari ini. Selamat anniversary buat Psikode yang kedua tahun.
Bersama saya Syifa dengan Bu Adi Larissa, kami undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.